Kembali saya akan membahas PSU, pemungutan suara ulang. Biasanya saya bahas di satu TPS, di satu wilayah. Ini di 5 wilayah, saudara. Yang berbeda. Ada dari Kepri, kemudian Toraja, kemudian Cirebon, kemudian Kendari, kemudian Lampung. Kira-kira di 5 tempat itu, di 5 wilayah itu, siapa yang unggul di PSU, pemungutan suara ulang? Oke, menarik nih. Ada yang merangkumnya, ada yang merekapnya. Tribuns ya. Kenapa saya terus angkat ini? Karena kan kalian sok merasa tidak percaya KPU, kan itu ya. Tidak percaya quick count, tidak percaya real count. Pokoknya apapun yang dibicarakan oleh KPU, hasil-hasilnya ada orang yang mencoba tidak mempercayai itu. Nah, makanya kita bahas PSU itu satu persatu. Karena informasinya langsung dari KPPS-nya. Langsung informasinya dari tempat itu. Nggak mungkin melalui rekayasa dulu. Kalau tuduhan Anda direkayasa oleh KPU, nah ini nggak mungkin direkayasa dulu. Ini ngambil datanya bukan dari Sirekap. Ini langsung di tempat, di lokasi, lapangannya langsung. Siapa kira-kira yang unggul, saudara? Kita coba baca beritanya nih. Di 5 tempat. Hasil pemungutan suara ulang di sejumlah daerah pada Pilpres 2024. Siapa yang unggul? Ya, untuk ini loh, untuk membatalkan klaiman seolah-olah suara 02 itu gaib. Seolah kalau bahasa Ulil Absor Abdallah itu najis. Curang itu bahasa Ulil Absor Abdallah suara najis gitu. Itu. Sejumlah daerah telah melaksanakan pemungutan suara ulang pemilu 2024. Pemungutan suara ulang atau PSU diadakan di TPS yang direkomendasikan Bawaslu RI bermasalah. Komisi Pemilihan Umum KPU RI menyebut bahwa 686 tempat pemungutan suara TPS akan melakukan pemungutan suara ulang. Ini keterangan dari KPU dulu ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pemungutan suara ulang maksimal digelar 10 hari sejak pemungutan suara awal. Artinya paling lambat pada hari Sabtu, beberapa hari ke belakang, tanggal 24 ya. Dalam beberapa hari ini, sejumlah PSU telah diadakan di sejumlah daerah sebagaimana dirangkum Tribuns ya. Yang pertama, PSU di Karimun, Kepri. Siapa yang unggul di sana? Pemungutan suara ulang atau PSU dilakukan di TPS 08, Kelurahan Meral, Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Hasilnya paslon nomor urut 1. Ini salah nih beritanya nih. Hasilnya paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran menang. Ini di beritanya ditulis hasilnya paslon nomor urut 1, Prabowo Gibran menang. Mana sih? Ini harus di ini nih. Coba kita baca lanjutnya ya. Tempat pemungutan suara TPS ini merupakan lokasi pemilihan suara ulang yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 ya. Paslon Prabowo Gibran memperoleh 112 suara, sementara pasangan Anies Muhaimin memperoleh 31 suara dan pasangan Ganjar Mahfud memperoleh 20 suara. Ya, itu di Kepri ya. Kemudian dari daftar pemilih tetap DPT di TPS 08 sebanyak 249 orang. Namun yang datang menggunakan hak pilihnya hanya 163 orang dan 4 orang DPTB. Pemilihan suara ulang di Karimun ini terjadi setelah ditemukan lebih dari 1 pemilih yang tidak terdaftar di DPT maupun DPTB. Namun ikut mencoblos pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 lalu. Unggul ya, itu di Kepri, di Riau. Kemudian kita lanjut nih di wilayah yang lain. Kemudian yang kedua, PSU di Toraja Utara, Sulawesi Selatan.
Paslon nomor 2, Prabowo Gibran meraih suara terbanyak pada pemungutan suara ulang di TPS 002 Malango, Kecamatan Rantapau, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. PSU di TPS 002 Malango hanya melakukan pencoblosan presiden wakil presiden. Dari 275 warga yang masuk dalam DPT, hanya 106 yang kembali menggunakan hak suaranya. Penghitungan suara usai PSU, Prabowo Gibran mendapat dukungan sebanyak 84 suara. Di posisi kedua, ada paslon nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan 13 suara. Adapun paslon nomor 1 Anies Mohaimin dengan 8 suara. 1 suara dinyatakan tidak sah karena pemilih merobek kertas suara dengan membuat lubang di pasangan nomor urut 2. Gila. Ada yang marah-marah berarti ya. Di mana ini? Di Sulawesi Utara. Siapa yang menang? Siapa yang unggul? Langsung ini. Informasinya dari tempat. Prabowo Gibran, bos. Kemudian ada lagi nih. PSU di Cirebon, Jawa Barat. Pemungutan suara ulang PSU digelar di sejumlah TPS di kota Cirebon, Jawa Barat. Pada hari Sabtu tanggal 24 ya. 5 TPS yang tersebar di 2 kecamatan menggelar coblos ulang. Salah satunya di TPS 02 di Kelurahan atau Kecamatan Kesambi. Di TPS tersebut coblosan ulang dilakukan hanya pada satu jenis surat suara, yakni pemilih presiden dan wakil presiden. Hasilnya menunjukkan perolehan suara Prabowo Gibran dengan nomor 2 tetap menang. Ayo, itu di berbagai wilayah, bos. Gila, menang terus gimana ini? Ini real datanya, bukan dari Sirekap ini. Ketua KPPS 02 Muhammad Ramdhani mengatakan ada 254 pemilih yang terdaftar memiliki hak suaranya untuk mencoblos di TPS 02. Namun di PSU hari ini hanya ada 134 pemilih yang datang ke TPS hingga pukul 13.00. Ia pun menjelaskan kenapa TPS yang ia ketuai melakukan PSU. Karena kemarin ada pemilih yang masuk daftar pemilih khusus DPK yang hanya menggunakan KTP ikut mencoblos. Dalam pencoblosan ulang tersebut, paslon 01 Anies Mohaimin mendapat 48 suara, paslon 02 Prabowo Gibran mendapat 74 suara, dan paslon 03 Mahfud MD mendapatkan 11 suara. Cirebon, siapa yang unggul? Kemudian PSU di Kendari, Sultra. Hasil pemungutan suara ulang atau PSU untuk pemilihan presiden Pilpres 2024 di tempat pemungutan suara 08 Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra ya. Adapun pelaksanaan PSU itu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 ya. Hasil PSU di TPS 08 Kelurahan Lepo-Lepo dimenangkan paslon nomor urut 2 yakni Prabowo Gibran. Masih Prabowo Gibran. Prabowo Gibran unggul 109 suara. Disusul pasangan capres nomor urut 1 Anies Mohaimin Iskandar memperoleh 54 suara. Sementara pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud kandas hanya mampu memperoleh 2 suara. Gimana tuh? Apa tidak terasoy-asoy? Sorry ye. Kemudian PSU di Lampung. Kita cek Lampung. Bandar Lampung menggelar pemungutan suara ulang PSU di TPS 06 Kelurahan Rajabasa Jaya, Bandar Lampung. PSU di TPS 06 Rajabasa ini dilakukan lantaran terdapat seorang warga yang terdaftar sebagai pemilih di salah satu TPS Rajabasa, namun mencoblos di TPS ini. Setelah dilakukan PSU, hasilnya pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul jauh dari 2 paslon lainnya dengan memperoleh 156 suara. Sementara pasangan nomor urut 1 Anies Mohaimin memperoleh 36 suara dan pasangan Ganjar Mahfud memperoleh 7 suara.
Adapun 9 suara lainnya dinyatakan gugur atau tidak sah. Dalam PSU di TPS 006 Rajabasa Jaya ini, warga yang mencoblos terdapat 208 orang dari total 274 daftar pemilih tetap. Selesai. Bos, itu di 5 daerah yang berbeda. Kepri, Toraja, Cirebon, Kendari, Lampung. Nggak ada satupun yang melebihi Prabowo Subianto. Nggak ada satupun yang melebihi 02. Semua di wilayah 5 tempat ini Prabowo. Ini gimana ini? Ini suara setan apa suara rakyat bener nih? Hah? Masa kalian mau tuduh ini suara iblis semua? Rakyat yang benar-benar memilih ini? Astagfirullahaladzim. Udah bos. Terlalu aneh bila kemudian Anda masih teriak-teriak suara dimanipulasi dan lain. Ini saya sengaja nggak ngambil dari data Sirekap karena kalian nggak percaya. Kita ngikut logika kalian aja. Kalian nggak percaya ini, oke, kita pakai jalur yang lain. Langsung dari TPS-nya kalian tetap nggak percaya. Gila. Kalian nggak percaya kan Sirekap, nggak percaya KPU, ya kita langsung telusuri di TPS-nya yang bersumber langsung dari sana. Tetap kok nggak ada yang berubah kok. Gimana itu? Masih nggak terima? Nggak terima kalian nggak dipilih oleh rakyat? Nggak terima? Jangan ikut kompetisi, ribet sekali sih. Kalah ya udah kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.